Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Pramaswari Hastiza dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas B, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim mananase yang merupakan tugas dari mata kuliah bioteknologi mengenai enzim. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Santi Wisuda Sidauru, SPI MSI. Nah, sebelum kita masuk ke enzim mananase, kita harus mengetahui apa itu enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Secara sederhana, cara kerja enzim itu sama seperti kunci dan gembok. Pasalnya dalam materi enzim terdapat tempat aktif atau active site yang mana substrat tertentu yang dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Selanjutnya itu enzim mananase. Enzim mananase adalah enzim yang mampu memecah substrat manan. Manan merupakan salah satu bentuk polisakarida yang banyak ditemukan di alam dalam bentuk glukomanan dan galaktomanan. Enzim mananase dapat diaplikasikan pada sektor pangan, pakan, industri pulp and paper, farmasi, serta sebagai perlakuan awal dari lignoselulosa untuk produksi biofuel. Penggunaan enzim untuk dalam proses hidrolisis pada industri telah meningkat karena penerapannya yang efisien. Hasil hidrolisis enzim mananase berupa monooligosakarida dapat berfungsi sebagai nutrisi untuk tumbuhnya probiotik seperti Bifidobacterium sp dan Lactobacillus sp. Selanjutnya yaitu sumber enzim mananase adalah mikroorganisme. Mananase termasuk kelompok enzim hidrolase yang berperan dalam mengkatalisis hidrolisis polimer. Mananase menghidrolisis ikatan beta 1,4 atau molekul polisakarida antara manosa dan manosa. Pemecahan mengubah heteromanan yang melimpah menjadi monooligosakarida dan sedikit manosa, glukosa, dan galaktosa. Enzim mananase menghidrolisis beta 1,4D manopirosil dalam rangka utama polimer manan sehingga dihasilkan rantai yang lebih pendek berupa monooligosakarida. Senyawa tersebut kemudian dihidrolisis oleh enzim beta manosidase dan alfa galaktosidase menghasilkan manosa dan galaktosa. Enzim mananase ini dapat dihasilkan dari sejumlah tanaman, bakteri, jamur, dan moluska. Mikroorganisme tersebut dapat ditemukan di tanah. Tanahnya ini tanah yang merupakan media penyimpanan terbaik sekaligus sumber yang tidak terbatas bagi mikroorganisme baik jamur maupun mikroba. Lalu mikroorganisme itu dapat ditemukan juga pada pupuk kompos dan perut hewan. Selanjutnya adalah produksi dan isolasi enzim mananase. Berikutnya adalah produksi enzim mananase. Produksi enzim mananase ini dari mikroorganisme membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan produksi dari kapang. Panen enzim dilakukan pada saat fase log akhir. Pada fase ini, jumlah sel mikroba dari enzim yang dihasilkan berada pada titik optimalnya. Kurva pertumbuhan mikroba dilakukan dengan mengetahui fase log akhirnya. Produksi enzim mananase ini dilakukan dengan menumbuhkan isolat pada media selektif yang mengandung manan, kemudian diinkubasi pada pH, suhu, dan waktu tertentu. Faktor waktu, pH, suhu perlu dikontrol untuk memaksimalkan produksi enzim mananase. Perlakuan lain seperti agitasi, aerasi, dan jenis substrat juga mempengaruhi dalam produksi enzim mananase. Yang selanjutnya yaitu isolasi enzim. Isolasi enzim ini dilakukan dengan cara sentrifugasi pada suhu 40 derajat Celcius. Itu untuk menghindari denaturasi enzim. Supernatan yang didapatkan merupakan enzim mananase kasar.
Selanjutnya adalah karakterisasi enzim mananase. Karakterisasi yang umum dilakukan meliputi penentuan berat molekul, spesifitas substrat, suhu, pH optimal, dan ion logam. Deteksi berat molekul dari enzim mananase umumnya dilakukan dengan teknik SDS-PAG atau sodium dedosyl sulfat polyacrylamide gel elektroporesis yang kemudian dikonfirmasi dengan teknik zimografi. Teknik SDS-PAG ini memungkinkan untuk melihat berapa macam protein yang terkandung dalam suatu campuran. Pengembangan teknik ini yaitu zimografi. Teknik zimografi adalah teknik untuk mengkonfirmasi keberadaan enzim mananase dalam suatu matriks gel yang mengandung substrat atau manan. Selanjutnya adalah spesifitas substrat. Kemampuan enzim mananase yang menghidrolisis substrat spesifik berbeda-beda. Umumnya, enzim mananase dari isolat mananolitik memiliki aktivitas optimal pada lingkungan tempat isolat berasal. Enzim mananase dari isolat Klebsiella olisota, Bacillus subtilis, dan Aspergillus niger menunjukkan aktivitas optimal pada substrat spesifik galactomannan. Pada enzim mananase dari Paenibacillus itu menunjukkan aktivitas optimal pada substrat spesifik glukomanan. Selanjutnya itu suhu. Suhu itu merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Setiap enzim memiliki aktivitas optimal dan kestabilan pada suhu tertentu. Pada umumnya, mikroba yang bersifat mesofil akan menghasilkan enzim yang bersifat mesofil juga. Aktivitas enzim meningkat selaras dengan kenaikannya suhu sampai tercapai suhu optimalnya. Beberapa hal yang mempengaruhi kestabilan suatu enzim adalah ikatan hidrofilik, ikatan hidrogen, ikatan logam, jembatan disulfida, dan interaksi ion. Enzim mananase dari isolat Bacillus subtilis itu memiliki suhu optimal 65 derajat Celcius dan stabil pada suhu 30 sampai 65 derajat Celcius. Terus yang keempat yaitu pH optimal. Pada pH optimal, aktivitas enzim akan mencapai puncaknya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan ionisasi gugus ionik enzim pada sisi aktif yang menyebabkan konformasi sisi aktif menjadi lebih efektif dalam berikatan dengan substrat dan mengubahnya menjadi produk. Enzim mananase dari isolat Bacillus memiliki aktivitas optimalnya pada pH 7 dan stabil pada pH 4-8. Yang kelima, terakhir adalah ion logam. Setiap enzim itu memerlukan ion logam untuk aktivitasnya. Ion logam yang diperlukan oleh setiap enzim berbeda-beda. Ion logam itu dapat dijadikan kofaktor ataupun inhibitor dari enzim. Aktivitas enzim mananase dari isolat Bacillus stearothermophilus itu meningkat dengan penambahan CoCl2 serta dihambat dengan penambahan magnesium Cl2, CaCl2, MnCl2, ZnCl2, FeSO4, dan CuSO4. Selanjutnya adalah aplikasi enzim mananase. Di sini ada 3. Yang pertama adalah enzim mananase dapat diaplikasikan pada sektor farmasi. Penelitian terbaru menemukan bahwa hidrolisis produk glukomanan dengan enzim mananase yang memiliki berat molekul berbeda mempunyai fungsi biologis lain. Fungsinya itu seperti antitumor, imunoregulasi, dan sitotesis. Adanya penemuan ini memberikan informasi penting dan mendapat perhatian lebih terhadap hidrolisis produk glukomanan. Yang kedua yaitu enzim mananase dapat digunakan untuk produksi prebiotik. Pada industri pangan, prebiotik itu adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna atau oligosakarida dan mempunyai dampak menguntungkan bagi tubuh dan aktifnya mikroba probiotik dalam usus. Polisakarida yang terhidrolisis menjadi oligosakarida dapat terstimulir tumbuhnya Bifidobacterium dan L. acidophilus lebih baik daripada glukomanan yang belum terhidrolisis.
glucomanolikosakarida ini menunjukkan fungsi probiotik yang lebih baik daripada glukomanan. Produk fermentasi glukomanan dan serat menyebabkan turunnya jumlah dari C. previngens dan E. coli dalam usus. Terus yang ketiga adalah enzim mananase dimanfaatkan sebagai campuran dalam makanan pakan ternak seperti unggas dan sapi, sehingga meningkatkan nilai gizi dan konversi bahan pangan kaya manan seperti bungil kelapa dan enzim mananase alkali dan termofilik dari Bacillus sp. strain dan Bacillus subtilis ini dapat diaplikasikan pada industri seperti deterjen dan sebagai biobleaching agen pada industri pulp dan kertas. Aplikasi enzim mananase pada pakan ikan ini seperti serat kasar akan berpengaruh terhadap nilai kecernaan protein. Serat kasar yang tinggi menyebabkan porsi ekstraksa lebih besar, sehingga menyebabkan semakin berkurangnya pasukan protein yang dapat dicerna. Bungil inti sawit harganya murah dan mudah ditemukan di pasar-pasar lokal. Namun kandungan serat kasarnya yang tinggi menyebabkan bungil inti sawit kurang efektif jika ditambahkan secara langsung pada komposisi pakan ikan. Kandungan serat kasar yang tinggi mengakibatkan bahan sulit dicerna oleh ikan. Manan pada bungil inti sawit dapat dilisis menggunakan enzim mananase. Selain penambahan enzim mananase, fermentasi pada bahan pakan mampu menurunkan kandungan serat kasar. Penurunan serat kasar pada pakan yang telah diberi enzim mananase dan difermentasi dapat menyebabkan ikan lebih mudah untuk menyerap nutrisi dan mencerna makanan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai enzim mananase. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.